Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan, termasuk kenaikan gaji, tunjangan, dan hal lainnya yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, termasuk honorer dan bentuk kesejahteraan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu PNS, di mana Presiden Jokowi menjelang akhir pemerintahannya yang segera akan berakhir pada Oktober 2024 tahun ini, ternyata Pak Presiden Jokowi memberikan satu hal yang sifatnya spesial bagi Bapak Ibu PNS, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk kesejahteraan, ya, selain daripada gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, demikian juga dengan tunjangan lainnya. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal penting yang perlu diketahui bahwa di akhir pemerintahan Presiden Jokowi memberikan satu sukacita buat Bapak Ibu PNS. Satu informasi ini Bapak Ibu, sebagaimana dikutip oleh Klik Pendidikan dan dimuat dalam suatu informasi yang merupakan satu hal yang bisa diketahui oleh Bapak Ibu PNS, dan judul Tok Jokowi resmi berikan tunjangan PNS jabatan fungsional penjamin mutu produk sebesar sekian, tapi dengan catatan, mohon maaf, ada kriteria dan ketentuan atau ada yang merupakan syarat, ya, dalam hal pemberian tunjangan bagi PNS jabatan fungsional khusus untuk penjamin mutu produk ini. Bukan hanya untuk jabatan ini juga, tapi untuk jabatan lain. Telah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Presiden Joko Widodo secara resmi telah menetapkan pemberian tunjangan untuk pegawai dengan jabatan fungsional penjamin mutu produk. Tugas jabatan fungsional penjamin mutu produk yaitu melakukan penjaminan mutu produk melalui pengembangan standar mutu produk, penilaian sumber daya manusia, dan kelembagaan terkait dengan mutu, penerapan dan pemantauan standar mutu produk, serta pembinaan penerapan standar terkait dengan mutu. Presiden Jokowi menganggap perlu memberikan tunjangan mengingat peran dan tanggung jawab yang diemban oleh pegawai dengan jabatan ini sungguh luar biasa. Selain daripada itu juga untuk meningkatkan mutu, kemudian prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional penjamin mutu produk. Oleh Presiden Jokowi meninjau hal ini dengan menetapkan tunjangan kesejahteraan di luar daripada gaji pokok dan tunjangan yang melekat, demikian dengan tunjangan yang lainnya. Ini adalah merupakan satu tunjangan khusus bagi PNS jabatan penjamin mutu produk, Bapak Ibu, ya. Melalui peraturan Presiden atau Perpres nomor 44 tahun 2024 tentang tunjangan jabatan fungsional penjamin mutu produk yang ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2024, Jokowi telah menetapkan besaran tunjangan bagi PNS dengan jabatan tersebut. Sumber anggaran tunjangan penjamin mutu produk bagi pegawai negeri sipil ini yang bekerja di instansi pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau bersumber dari APBN. Terkait dengan besaran yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi melalui peraturan Presiden nomor 44 tahun 2024, jadi nominal dan besaran tunjangan ini ya berbeda-beda, ini tergantung jenjang jabatannya. Untuk penjamin mutu produk ahli utama mendapatkan tunjangan sebesar 2.025.000. Ini cukup lumayan Bapak Ibu, ya. Ini adalah tunjangan di luar daripada gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji setiap bulannya. Berikutnya, penjamin mutu produk ahli madya sebesar 1.380.000. Sedangkan untuk penjamin mutu produk ahli muda, besaran tunjangannya 1.100.000.
Sementara untuk penjamin mutu produk ahli pertama mendapat tunjangan sebesar 540.000. Pemberian tunjangan sendiri akan diberikan pada setiap bulan di luar gaji pokok seperti yang disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2024 tersebut. Pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional penjamin mutu produk diberikan tunjangan penjamin mutu produk setiap bulan. Itulah yang tertulis di dalam pasal 2 Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2024. Akan tetapi, pemberian tunjangan ini akan dihentikan apabila diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan yang berlaku tersebut, Bapak Ibu, tentunya ada poin-poin yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Salah satunya, misalnya beralih ke jabatan struktural, kemudian beralih ke jabatan fungsional lain, atau mungkin mutasi ya dari lembaga satu ke lembaga lain, instansi satu ke instansi lain, maka jelas ya ini akan dihentikan pemberian tunjangan tersebut. Pemberian tunjangan penjamin mutu produk dihentikan apabila pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan penjamin mutu produk dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertulis dalam pasal 5 Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2024. Terkait tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, artinya Bapak Ibu, mengenai pemberian ini atau pencairan ini, itu sudah diatur dalam peraturan sebagaimana telah ditetapkan. Semakin dijelaskan lagi bahwa tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran tunjangan bagi PNS jabatan fungsional penjamin mutu produk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah tertulis dalam pasal 6 Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, itu adalah satu hal yang memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi Bapak Ibu PNS, ini terutama di jabatan penjamin mutu produk ini, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2024, ada yang tertulis dalam pasal 2 dan ada juga yang tertulis dalam pasal 6. Demikian informasinya. Semoga informasi bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.